Kalian pernah kepikiran nggak bahasa Indonesia yang kita gunain sehari-hari itu asalnya dari mana? Kalau pernah, yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas sedikit sejarah tentang perkembangan bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas gimana asal-usulnya bahasa Indonesia, proses perkembangannya, sampai peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu bahasa? Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, baik lewat lisan, tulisan, maupun isyarat. Selain itu, bahasa juga punya banyak fungsi, seperti buat mengekspresikan diri, berkomunikasi dengan orang lain, mengatur kehidupan sosial, beradaptasi, dan tentunya sebagai alat pemersatu. Nah, sekarang aku akan bahas mengenai bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang banget. Awalnya berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini berkembang karena adanya perpindahan masyarakat dari Asia ke wilayah Nusantara, yang akhirnya melahirkan berbagai macam bahasa dan budaya. Nah, ternyata bahasa Melayu awalnya adalah dasar dari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu sederhana, gampang dipelajari, dan gak punya tingkatan bahasa yang ribet. Dari zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perdagangan, pemerintahan, bahkan ilmu pengetahuan. Bisa dibilang, waktu itu bahasa Melayu jadi bahasa penghubung atau lingua franca di Nusantara. Itu kan buat maksud baik orang mengelamar anak kita. Kapan kau tahu, aku tidak suka punya menantu satu klerek atau komis. Yang bakal jadi aku punya menantu, mesti seorang yang punya uang, pandai berniaga. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia punya peran yang sangat penting. Bahasa ini jadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa, alat komunikasi antar masyarakat, dan yang paling penting, jadi pemersatu Indonesia yang punya banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dari penjelasan tadi, kita sadar bahasa Indonesia bukan sekedar alat berbicara dan menulis saja. Bahasa Indonesia itu adalah bagian dari identitas dan persatuan bangsa kita. Jadi, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sekaligus untuk menjaga dan melestarikannya. Bahasa Indonesia secara resmi diakui pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah dapat menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.